Halo semuanya, kembali lagi sama gue MG Dalena. Dan let me introduce you segmen terbaru namanya Edisi 7. Edisi 7 kali ini gue akan membahas 7 makanan terpedas yang pernah gue makan. Semua makanan di video ini pedasnya tuh ekstrim banget, tapi kalian tetap bisa loh pesan yang level pedasnya manusiawi di tempat-tempat yang akan gue kasih tahu ini. So, stay tune. Di urutan ke-7 ada kuliner dari Jepang nih yang sudah gue taklukkan kepedasannya. Ada ramen dari Serokia level maksimal. Serokia sendiri itu menjual ramen halal terenak versi gue di Jakarta. Dan di sini ada challenge kalau bisa ngabisin ramen dengan level pedas maksimal, kita bisa dapet sertifikat dan foto kita akan dipajang di outletnya. Jadi, ramennya ini menggunakan cabai yang sudah di blender, kemudian dicampurkan dengan kuah ramennya. Sebanyak 2 centong cabai rawit, dan tentu ini membuat setiap helai ramennya sudah dibalut dengan cabai. Dari aromanya aja udah nyerang banget wangi cabai rawitnya. Dan jujur aja gue tuh sempet ragu untuk memulai. Tapi kepalang sudah membeli, gue akhirnya ngabisin sampai titik darah penghabisan. Dari nangis, ingusan, sakit kepala, kuping budek. Itu semua sudah gue rasakan sensasinya karena semangkuk ramen ini. Tapi ramennya sendiri tuh sebenarnya enak loh. Terutama pas disuapin pertama saat masih bisa dinikmati. Kuah ekstrimnya itu gurih sekali, kemudian dicampur cabai yang super banyak, bikin rasanya tuh menantang dan bikin nagih banget. Dan pastinya gue, MG Dalena, berhasil lah dapetin sertifikatnya. Kemudian di nomor 6, ada bakso dengan kuah yang bikin nangis. Namanya bakso cuangki akang kuah cerik. Ini sih parah banget isi kuahnya, cabai semua. Sampai sehari bisa habis 50 kg cabai. Dan 100% menggunakan cabai rawit ya untuk bikin kuahnya. Di sini tuh gue pesan menu bakso cuangki kuah cerik dan pastinya MG Dalena pesan porsi barber mukbang. Di porsi mukbang ini ada semua varian baksonya, mulai dari cuangki bulan, bakso mercon, bakso selimut, pangsit, ceker, bakso biasa, bakso telur, dan gue juga tambah lobster. Kuahnya tuh bener-bener pedes banget. Tapi di awal-awal tuh masih di level yang bisa gue nikmatin. Untuk baksonya sendiri enak, full daging dan dia nggak menggunakan pengawet. Tapi nih harus hati-hati, ada jackpotnya yaitu bakso mercon. Gila nggak? Udah kuahnya super pedas, ditambah dengan bakso mercon yang isinya tuh full cabai rawit giling. Kebayang gak sih pedesnya gimana? Partner makan gue aja Next Carlos sampai nyerah sama bakso ini. Bakso cuangki akang sendiri ini tuh buka di beberapa daerah dan harganya tuh beragam mulai dari 25.000 aja. Move ke urutan nomor 5, ini ada mie goreng dimana level satunya aja pakai 70 cabai. Wah, dan namanya tuh mie jengkang yang katanya sudah pernah bikin orang yang makan sampai masuk rumah sakit. Untuk tempatnya itu sebenarnya ngumpet ke dalam gang kecil di daerah Lenteng Agung, tapi untuk tempat makannya sendiri tuh luas banget. Jadi mie jengkang ini itu sebenarnya mie instan, ada yang kuah dan goreng, tapi dimasak lagi dengan ditambahkan topping dan juga cabai dengan berbagai level. Pilihan levelnya tuh mulai dari 0 sampai 1 untuk level pedasnya. Tapi jangan salah, level satunya sendiri itu menggunakan 60 sampai 70 cabai di setiap porsinya. Gila nggak tuh? Dan pas gue makan ada Ibu Indah yang merupakan pemilik mie jengkang dan beliau cerita kalau dulu tuh ada mie level 2. Tapi karena saking pedesnya sampai bikin yang makan pingsan dan masuk rumah sakit. Akhirnya menu tersebut dihilangkan. Untuk rasanya sendiri pastinya sih pedas banget ya. Tapi bener-bener masih bisa dinikmatin sih karena rasa rempah dan hint manisnya tuh masih berasa banget. Berdamping dengan rasa pedas cabai rawitnya. Buat kalian yang mau coba hati-hati ya. Dan sesuaikan saja sama kemampuan pedas kalian. Selanjutnya di urutan keempat, ini gue dikerjain sama salah satu subscriber gue di tahun 2018. Jadi pas gue lagi di Semarang, gue tuh gak sengaja ketemu sama subscribers gue. Dan dia ngerekomendasiin babat gongso yang super enak, tapi bisa dipesen level super pedas. Nama tempatnya itu Gongso dan Penyetan Pak Gondrong. Jadi tuh sebelum kesana, gue gak dikasih tahu kalau tempat makannya itu menyajikan level sampai 50. Dan sampai di sana, tiba-tiba makanan sudah jadi di mana gue dibuatkan babat gongso level 50 yang menggunakan sekitar 50 cabai rawit segar.
Wah, tapi sebelum membahas level pedasnya, gongso Pak Gondrong ini tuh beda dengan yang lain. Karena biasanya gongso ini kan ditumis dengan kecap, tapi di sini ditumis menggunakan sambal. Ini sih bukan babat pakai cabai ya, tapi cabai pakai babat. Karena piring gue dipenuhin sama cabai. Ini sih bukan babat pakai cabai, tapi cabai pakai babat. Karena piring gue tuh dipenuhin sama cabai. Mulai dari suapan pertama aja, mata gue tuh udah melotot. Terus di sopan-sopan selanjutnya, air mata gue mulai mengalir. Dan di sopan ketiga dan keempat gue tuh bener-bener udah nangis. Walaupun dikerjain, tapi gue tetap happy sih, soalnya rasa babat gongsonya tuh enak. Kita masuk ke 3 besar nih ya. Penasaran kan kuliner apa aja nih yang bikin gue kelayangan karena pedesnya? Di urutan ketiga ada tahu gejrot 50 cabai. Jadi gue tuh makan tahu gejrot Bang Jack yang berlokasi di daerah Kebayoran Lama. Tahu gejrot Bang Jack ini emang udah terkenal banget enaknya sampai penuh dan ngantri untuk pesennya. Bukan MG Dalayanaf namanya kalau nggak nantangin makan pedas. Gua minta dibikinin tahu gejrot dengan 50 cabai rawit. Sebenarnya sih kata bapaknya pernah ada yang pesan 150 cabai. Cuma nggak habis. Nah, gue tuh mikir supaya gue bisa habisin dan gak mubazir, mending gue pesen yang 50 cabai aja. Gue udah kebayang banget, pasti cara gak langsung ini tuh kayak gadoin 50 cabai rawit. Karena rasa tahu dan kuah gejrotnya tuh pasti kalah. Tahu gejrot paling enak se-Jakarta. Sampai nih di nomor 2, di urutan kedua ada martabak isi cabai yang bikin mulut, tenggorokan, dan perut gue kesakitan. Jadi martabaknya itu adalah martabak mie cabai dari Martabak Pizza Orange. Waktu itu gue datang ke salah satu outlet yang berada di daerah Pluit. Kalau biasanya martabak isinya tuh daging dan telur, kalau ini isiannya cabai. Dan untuk level pedasnya sendiri sebenarnya tuh beragam, mulai dari level 1 dengan 1 ons cabai sampai level legend 1 kg cabai. Pastinya gue MG Dalayanaf segila ini pilih martabak cabai dengan level tertinggi. Jadi cabainya ini menggunakan cabai setan yang dicampurkan dengan daging, daun bawang, dan juga mie. Kemudian dituangkan ke atas kulit martabak. Wits, gak sampai situ aja. Setelah itu dituangkan lagi sisa cabainya ke atas adonan tadi. Gokil banget sih ini. Tapi setelah digoreng dan disajikan hangat, tekstur kulit martabak itu garing dan isian mie serta dagingnya itu cukup tebal. Tapi kalah tebal sih sama cabai 1 kilonya. Nih, mulai dari gigitan pertama aja pedas cabai itu langsung bikin gua menjerit. Gue inget banget pas makan ini tuh gue cuma sanggup makan 4 potong aja. Karena ternyata 1 kilo cabai yang dipakai ini setara dengan 1 bowl besar cabai rawit. Aduh, ampun deh, gue nyerah sih. Makanya tuh gue kemarin sempet juga ngerjain salah satu pegawainya di sana untuk nemenin gue makan martabak cabai 1 kilogram ini. Kalau ini sih gue udah fix nyerah saking pedesnya. Sampai di nomor 1, kuliner nomor 1 nih yang bener-bener pedesnya bikin kepala gue pusing dan nangis. Kalau setiap diwawancara ada yang nanya, Kak Magda, makanan terpedas yang pernah Kak Magda makan itu apa sih? Ini dia jawabannya. Jadi tahun 2018 tuh gue pernah ditantang sama Bang Arif Muhammad dan Kak Tiara Pangestika untuk challenge makan 5 porsi mie bangcat dengan 360 cabai dalam waktu 5 menit. Oke, siapa takut? Jadi gue di-challenge di sana sama salah satu pengunjung secara random. Untuk mie sendiri, tipe mie tuh kecil dan ada topping smoked beef serta pangsit. Kebayang lah ya, nih kalian lihat sendiri gambarnya, pedasnya tuh seperti apa. Karena bagian bawahnya saja, bagian layer bawahnya itu sudah full dengan cabai rawit. Sebetulnya tuh rasa mie-nya enak. Tapi karena cabainya banyak, akhirnya gue gak bisa ngerasain apa-apa, cuma pedasnya aja. Plus waktu itu kan lagi challenge, jadi adrenalin gue lagi naik dan gue tuh gak bisa ngerasain apa-apa sebenarnya. Hanya terpacu dengan adrenalin dan waktu.
Setelah dimakan, gue menang dari pengunjung random tadi. Tapi gue gak sanggup dan menyerah dengan sisa 2 sendok lagi. Karena cukup sulit sih, ada pangsit yang keras kan. Sedangkan gue harus makan dalam waktu yang cepat. Ini bener-bener pengalaman once in a lifetime aja sih. Karena sesaat setelah waktu habis dan gue gak lomba makan lagi, adrenalin kan otomatis turun tuh. Rasa pedasnya langsung muncul. Gue tuh nangis gak berhenti ada 2-3 menit kali. Saking mulut gue tuh perih. Dan sesudah challenge ini gue tuh pas banget harus nyetir ke Bandung karena ada kerjaan. Di jalan gue tuh kesiksa banget karena sakit perut. Terus pas sampai di tujuan dan coba jalan, gue tuh sampai gak kuat jalan. Saking sakitnya itu perut. Aduh, gak lagi-lagi deh ngulang kejadian kayak gini. Yang didapat gak seberapa, tapi efeknya luar biasa. Bagi teman-teman yang mau nonton ini jangan dicontoh ya. Tahu batasan masing-masing saat makan pedas, karena yang terpenting itu tetap kesehatan.